Eh, Percaya bisa kita mulai ya? Ya, Fadol, antum aja ya dulu ya. Bismillah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Syekh Aiman Al-Misri selaku Saya Ismail. Syekh Ismail Al-Misri selaku pengajar pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu para pengajar Al-Quran di Komunitas Manjai Wanjus. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah untuk membuka acara pada hari ini. Mudah-mudahan acara kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan ada sedikit pembukaan dari Bun Ustazah Sri Jaryani selaku koordinator bidang pengembangan bidang Ustadz Bunda BPK bidang baca Al-Quran, Bimbingan belajar Al-Quran. bimbingan belajar Al-Quran yang apa tujuan dari acara pada pagi hari ini, mudah-mudahan nanti menjadi semangat buat kita semua. Bunda Sri, silakan. Baik, jazakallah khair, Pak Habib, Masya Allah. Ahlan wassalam, Syekh Ismail Al-Misri. Mudah-mudahan sehat selalu, penuh rezeki, dan semangatnya menular kepada kami semuanya ya untuk dakwahnya. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, teman-teman, untuk tim pengajar BBK, kegiatan kita pada hari ini adalah dalam rangkaian upgrading pengajar di lingkungan BBK Wandi Wanjus. Salah satu rangkaian kegiatan yang memang sudah menjadi program kita ya, namun agak tersendat kemarin. Alhamdulillah pagi ini kita bisa laksanakan. Setelah sebelumnya kita pernah membahas tentang matan jazariyah, kemudian tuhfah, dan hari ini kita ketemu dengan pemateri yang khusus membahas kitab Tajwid Musawwar. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa kita pakai, kita manfaatkan untuk diri kita pribadi dan pastinya untuk kegiatan di BBK One Day One Juice. Saya ketemu pemateri ini bukan kebetulan ya, insya Allah ini memang sudah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau telah berkecimpung di dunia ini juga sudah cukup lama, pengalaman beliau juga sudah banyak dan ilmu beliau juga sudah luas. Mudah-mudahan kita bisa menimba ilmu dari beliau, dan bukan saja ilmu yang kita ambil tapi bagaimana akhlak beliau yang bisa menular ke kita, terutama pada semangat dakwah beliau. Beliau bernama Syekh Ismail Al-Misri, berasal dari Mesir. Alhamdulillah sudah bisa bahasa Indonesia ya, karena sudah tinggal di Indonesia cukup lama, 6 tahun. Insya Allah beliau bersedia memberikan ilmunya dan mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Tentunya ini kita punya sebuah aturan ya. Jadi sebisa mungkin kita mendahulukan adab. Artinya sebagai murid saat ini ya, kalau sebelumnya mungkin kita sebagai pengajar, tapi untuk pertemuan-pertemuan ini adalah kita sebagai murid, bagaimana seorang murid menyimak dengan seksama, kemudian ada kesempatan bertanya, kita manfaatkan untuk bertanya, dan selanjutnya kita akan ada talaki ya untuk memperbaiki bacaan kita.
Karena sejatinya belajar membaca itu kalau nggak talaki ya nggak ketahuan salahnya di mana, ya. Mungkin itu saja pembukaan atau sambutan dari kami sebagai koordinator di BWK One Day One Juice. Kita Bismillah, kita azamkan, kita kosongkan gelas untuk menerima ilmu yang beliau sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jazakumullah khairan pada Bunda Sri. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita, Syekh Ismail Al-Misri, dalam sekitar waktu 1 jam ke depan, dan akan dilanjutkan dengan talaki yang akan kita bagi. Untuk kesempatan hari ini akan untuk 10 orang pertama sesuai dengan urutan daftar hadir yang sudah yang ada di study group ya. Baik, tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh guru kita Syekh Ismail. Kepada Syekh Ismail, waktu kami persilakan. Yes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas insyaAllah. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah judul hari ini judul yang sangat mulia, judul yang sangat dicintai dari hati-hati kita insyaallah semua, adalah Al-Qur'anul Karim. Yang pertama akan kita bahas tentang Al-Qur'an. Ini ada beberapa hal mungkin yang tidak ada dalam buku tajwid bergambar. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang sejarah ilmu tajwid dan bagian ilmu tajwid, dan ini bagian yang sangat penting dan sebagiannya juga tidak ada dalam buku tajwid bergambar. Lalu akan kita langsung masuk dalam materi kita tajwid bergambar, menjelaskan peta bukunya dan bagian-bagian belajarannya, dan insyaallah akan kita mulai dengan muqaddimahnya. Mudah-mudahan bisa sampai masuk makharij al-huruf insyaallah hari ini. Ini yang akan kita bahas insyaallah. Yang pertama tentang Al-Qur'anul Karim, dan ini masalah yang sangat penting, dan disinilah banyak kesalahan yang bisa dilakukan, jangankan dari guru Al-Quran tetapi dari seluruh manusia dan umat kita, umat Islam. Al-Quran adalah pesan atau risalah dari Allah Azza wa Jal yang dikirimkan ke seluruh manusia dan jin, yang wajib dikenalkan, wajib dibaca, wajib dipaham, malah tujuannya diamalkan. Jadi secara singkat, Al-Quran wajib diamalkan. Ini singkatnya. Ini targetnya. Ini kenapa Allah menurunkan Al-Quran Al-Karim. Kata para ulama, innama unzilal Qur'ana liyu'mala bihi. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Jadi tujuannya bukan dihafal, tetapi tujuannya diamalkan. Kemudian secara singkat juga, Al-Quran adalah risalah dan buku dari Allah yang terakhir, bukan yang pertama. Allah Azza wa Jalla memberikan ilmu hidayat untuk seluruh manusia dari Nabi Adam alaihi salam. Untuk seluruh Nabi diberikan ilmu untuk manusia di bumi. Jadi buku Al-Quran adalah buku yang terakhir dan buku yang mengkuasai semua ilmu yang sebelumnya. Makanya dari situ datang kepentingan belajar ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu malah kata para ulama disebutkan ilmu yang paling kecil dalam ilmu-ilmu agama atau ilmu Al-Quran Al-Karim. Tetapi kepentingannya besar, walaupun ilmu yang kecil, tapi kepentingannya besar karena ilmu tajwid adalah ilmu yang menjaga bentuk Al-Quran, yang menjaga kata-kata Al-Quran, dan ini masih dasar ya, masih tidak begitu ilmu yang besar. Masih di atasnya ada ilmu riwayat sampai kita menguasai 10 qiraat kubra dan sughra. Jadi kepentingan ilmu tajwid atau tujuannya kita belajar ilmu tajwid supaya menjaga ilmu Al-Quran. Karena simpelnya begitu berubah bentuk kata,
pasti berubah artinya. Ini simpelnya ya. Banyak juga orang tidak sadar kenapa sih apa pentingnya ilmu tajwid. Kalau saya merubah bentuk kata, kalau dalam bahasa Indonesia sangat jauh berbeda artinya bulan sama pulang atau hutan sama hutang. Sebagai contoh, dari segi suaranya sangat dekat, tetapi dari artinya sangat jauh. Jadi yang mana yang diucapkan, hutan atau hutang, ya, atau bulan atau pulang. Nah itu kepentingan ilmu tajwid secara singkat. Maka dari sini nanti akan kita bahas ada hukum untuk membaca Al-Quran jika ada kesalahannya. Jadi simpulnya balik lagi, ilmu tajwid yang menjaga Al-Quran. Makanya kepentingan guru tajwid dari sini. Karena ilmu tajwid tidak akan muncul sendiri, tetapi butuh guru. Nomor satu, guru itu harus punya ghirah, harus cemburu, harus dia cinta Al-Quran. Dan begitu mendengar orang baca Al-Quran dengan salah, disinilah harus dia muncul ilmunya dan menjelaskan tidak boleh dibaca salah dan kenapa harus dibaca benar. Jadi yang kedua, masalah kepentingan ilmu tajwid. Tujuan ilmu tajwid sesuai dengan bacaan Rasulullah secara singkat, karena juga banyak orang yang suka debat atau komplain kenapa harus begini. Singkat ilmu tajwid yang akan kita bahas dalam semua buku-buku ilmu tajwid, salah satunya buku tajwid bergambar. Wajib baca Al-Quran sesuai bacaan Rasulullah SAW. Singkatnya gitulah. Ini dalil yang sangat pendek dan yang paling singkat itu, wajib baca Al-Quran seperti bacaan Rasulullah, dan itu ilmu al-qiraat yang dijaga sampai ke kita bifadlillah azza wa jalla. Jadi segitu saja tentang ilmu tajwid. Lalu ilmu tajwid ada dua bagian yang sangat penting. Ilmu tajwid bukan hanya ilmu materi saja, tetapi juga ilmu praktiknya atau ilmu lidahnya secara praktik langsung. Dan ini yang akan kita melihat dalam sirah nabawiyah Al-Quranil Karim, kalamullah azza wa jal, perkataan Allah azza wa jal yang disampaikan secara suara bukan secara buku dari Allah ke malaikat Jibril, dan sesama juga disampaikan secara suara bukan secara buku dari malaikat Jibril ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Al-Quran dari malaikat Jibril. Masalah ini sangat penting dalam metode ngajar ke depan. Yang mungkin kita juga di antara kita di sini bisa jadi ada yang tidak setuju ya. Nanti akan kita diskusi insya Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar. Istilah mendengar ini sangat penting. Bukan membaca, tetapi mendengar Al-Quran dari malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran kepada sahabat dengan cara yang sama. Rasulullah SAW membaca Al-Quran dengan suaranya, dan para sahabat mendengar sekali lagi Al-Quran dari Rasulullah. Dan dari sini ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, yang kita juga yang menjadi metode, kalau metode kita di negara Arab hanya seperti itu. Seperti itu saja yang dipelajari dalam Al-Qutab. Guru sebagai Rasulullah SAW membaca Al-Quran dengan suaranya, dengan riwayat yang betul, dengan cara yang benar. Lalu murid-muridnya mendengar Al-Quran, lalu sebaliknya. Murid membaca, lalu dikoreksi dengan Rasulullah SAW. Dan disitulah mulai ada tulisan sebagai cara menjaga Al-Quran. Makanya Al-Quranil Karim dijaga dengan dua syarat. Yang pertama tertulis, malah yang pertama diucapkan, bukan tertulis. Yang pertama diucapkan, kemudian yang kedua tertulis, dan dua-duanya sama saja. Malah yang lebih detail dan lebih banyak adalah yang diucapkan. Kalau kita belajar ilmu qiraat, kalau insya Allah nanti kita selesai 30 juz sesuai satu riwayat, sebagai contoh Hafs an Asim dari Asy-Syatibiyah, lalu kita ingin nambah lagi dan lagi dan lagi, harus kita ambil dari para ulama. Jadi Al-Quran dua contohnya. Quran yang diucapkannya atau istilahnya riwayat, ilmu riwayat yang bersanad, dan mushaf itu adalah Quran yang tertulis. Dan begitu juga ilmu tajwid. Ilmu tajwid yang praktik itulah adalah bagaimana kita baca Al-Quran.
Jadi setiap orang atau siapa saja yang membaca Al-Quran sesuai riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, walaupun dia tidak tahu dan tidak punya ilmu materi tajwidnya, misalnya ini tebal, ini tipis dan sebagainya. Itu yang kita sebutkan tajwid materi atau materi tajwid. Jadi sekali lagi yang diutamakan adalah bacaan. Dan lanjutan tadi Rasulullah SAW begitu menerima Al-Quran dari malaikat Jibril, langsung disampaikan kepada sahabat dengan cara suara saja. Dan begitu para sahabat ambil Al-Quran dari Rasulullah SAW dan disampaikan ke generasi yang berikutnya. Tetapi seperti tadi, dari situ mulai ada istilah mushaf atau tulisan Al-Quran yang juga kita dapat sekarang dengan sambungan yang bersanad. Jadi masalah juga yang sangat penting, tulisan Al-Quran atau tulisan mushaf sekarang yang disebutkan dalam buku tajwid bergambar bagian akhirnya ilmu rasmul masahif atau ilmu gambaran mushaf, itu ilmu yang bersanad karena kita diambil dari cetakan yang pertama yang ditulis dari para sahabat. Terus pasti ada pertanyaan, materi tajwid itu dari mana? Betul kan? Takriban mungkin abad kedua atau akhir abad kedua, awal abad ketiga, disitulah mulai banyak orang masuk Islam, tetapi bukan dari orang Arab. Karena waktu itu juga bahasa Arab masih tidak begitu banyak tulisannya, tidak begitu banyak bukunya, dan bentuk tulisan waktu itu tidak ada titiknya dan tidak ada harakatnya, karena orang Arab waktu itu Masya Allah bahasa Arabnya luar biasa, skill bahasa Arabnya Masya Allah luar biasa, jadi tidak butuh. Tetapi begitu banyak orang bukan Muslim, bukan Arab maksud saya, orang yang bukan Arab masuk Islam, dari situlah mulai mereka membaca Al-Quran dan bahasa Arabnya juga banyak kesalahan yang merusaki arti. Maka dari situ para ulama kita mencetak materi tajwid tetapi dari praktik atau ilmu Al-Quran yang praktik, yang seperti tadi kita jelaskan, dari bentuk suaranya, mereka memeriksa, mereka menulis gimana sifat ucapan harful alif, harful ba, harful ta, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang qalqalah dan sebagainya. Itu dicetak dari kenyataan atau dari yang kita sebutkan ilmu tajwid yang praktik. Jadi sekali lagi, ilmu tajwid bagiannya dua, bagian tajwid praktik, dan ini contohnya dengan Rasulullah SAW dengan para sahabat. Lalu materinya atau buku-bukunya yang pertama muncul dalam abad ketiga dan yang akan kita belajar. Kepentingan materi itu untuk menjaga praktik, tidak sebaliknya ya. Jadi ilmu materi itu kendaraannya ilmu praktik, supaya kita menjaga ilmu praktiknya, supaya tidak ada debatan dalam masalah bacaan. Menurut ini, menurut seorang ini misalnya sebagai contoh, ini harus dibaca begini, orang lain bilang juga ini harus dibaca begini, maka di situ harus ada cetakan yang menjaga kenyataan Al-Qur'anil Karim. Dan ini yang kita sebutkan ilmu mutun, yang mulai sebagai contoh saja, karena buku-buku tajwid sangat-sangat banyak. Salah satunya buku tajwid bergambar. Ada juga Tuhfatul Atfal, ada juga Jazriyah. Nah, ini singkat materi. Kalau ilmu mutun biasanya pakai syair. Jadi itu disingkatkan hukum-hukum tajwid sampai kita masuk dalam bentuk ilmu qiraat dalam Asy-Syatibiyah, 7 qiraat dari Imam Syatibi, Ad-Durrah 3 qiraat dari Jarur As-Sughra dari Jarur Imam Syatibi yang melengkapi 10 qiraat, sampai At-Thayyibah atau Thayyibatun Nashr dari Imam Al-Jazari juga yang menjaga 10 qiraat kubra. Yang ini yang kita sebutkan ilmu mutun. Jadi sekali lagi ilmu materi itu menjaga dan menjelaskan ilmu praktik. Tetapi tujuan kita singkat sekali, wajib sekali lagi baca Al-Quran sesuai bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sejarah ilmu tajwid. Jadi sekali lagi, apalagi tentang qiraat, nanti kalau yang mau belajar qiraat pasti ada yang mau bertanya, Ustadz, gimana qiraat ini? Apakah dari Rasulullah? Betul sekali, semua ilmu qiraat dari Rasulullah SAW, dan ada hadis yang menjelaskan bagaimana bahwa Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran kepada sahabat dengan berbeda qiraat.
yang selanjutnya dijaga sama para sahabat yang nanti akan kita belajar dalam bagian sanad atau asanid dan dalam bagian ilmu qiraat. Semoga penjelasan awal atau muqaddimah ini cukup jelas. Saya kasih kesempatan sedikit kalau ada salah paham atau ada pertanyaan silakan sebelum kita masuk dalam buku tajwid bergambar. Silakan. Baik, Masya Allah, terima kasih saya atas penjelasannya terkait dengan urgensi belajar tajwid yang sudah disampaikan sama saya tadi, bagaimana Al-Quran dulu itu awalnya tanpa ada harokat apapun, kemudian karena sering berkembangnya Islam ke berbagai negara yang bukan orang Arab, sehingga para ulama terdahulu menginisiasi penyusunan materi tajwid untuk memudahkan dan untuk menjaga agar Al-Quran dibaca sesuai dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Sesuai dengan yang saya sampaikan, apabila ada yang ditanyakan, silakan untuk dinyalakan mikrofonnya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau bertanya, Syekh izin, saya Ika dari Susanti. Tentang yang tadi terakhir, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat dengan berbagai qiraat itu bagaimana, Syekh? Baik, sebelumnya harus kita jelaskan dulu apa yang maksudnya. Tadi saya tidak jelaskan karena memang bukan judul kita bahas qiraat, tapi saya singkatkan saja. Ilmu qiraat itu berbeda macam logat suku-suku Arab, tetapi waktu turun Al-Quran. Makanya salah satu hal yang sangat-sangat unik, dan setahu saya tidak ada sepertinya di agama yang lain atau di buku agama selain Al-Quran. Jadi istilahnya kalau pakai bahasa kita bisa dikatakan opsi baca gitu. Dan itu sama sekali tidak merubah arti, malah mensempurnakan dan menjelaskan dan melengkapi arti. Sebagai contoh aja biar tidak bingung. Dalam surat Al-Fatihah ada qiraat yang baca Maliki Yaumiddin yang artinya memiliki hari kiamat atau yang memiliki hari kiamat, dan ada qiraat yang membaca Maliki Yaumiddin yang artinya raja hari kiamat. Dan sesungguhnya makanya ilmu qiraat sangat dibutuhkan dalam ilmu tafsir Al-Quran dan dalam ilmu fikih karena menjelaskan banyak artian yang melengkapi tujuan ayat tersebut. Seperti tadi, apakah Allah raja hari kiamat atau memiliki hari kiamat? Sesungguhnya Allah raja dan memiliki hari kiamat. Jadi ilmu qiraat berbeda macam logat. Dan ini subhanallah salah satu mukjizat dari Allah Azza wa Jalla, bagaimana Al-Quran satu buku tetapi cara bacanya seperti itu. Jadi qiraat itu cara baca. Baik turun dari mana aslinya, dari mana atau perbedaannya apa? Kadang perbedaannya berbeda kata, kadang perbedaannya hanya berbeda logat saja. Simpelnya kalau mau dijelaskan nanti untuk murid kalian, sama dengan bahasa Indonesia atau misalnya bahasa Jawa dan bahasa Sunda, kata mangga dan monggo ya. Sebagai contoh, bedanya apa mangga dan monggo? Hanya beda logat saja. Ini sebagai contoh ilmu qiraat, hanya berbeda cara membaca Al-Quran. Apakah merubah arti? Tidak merubah arti, malah melengkapi artinya seperti contoh yang tadi, Malik dan Malik Yaumuddin. Dan ilmu ini dari mana? Ilmu ini dari Rasulullah SAW. Bagaimana sebagai contoh, Rasulullah SAW sekali kasih Al-Quran ke seorang sahabi, dia seperti contoh yang tadi baca Malik Yaumuddin. Jadi sahabi tersebut mendengar Al-Fatihah dari Rasulullah dengan Maliki Yaumiddin, tidak ada alifnya. Satu orang sahabi lagi mendengar dari Rasulullah dengan Maliki Yaumiddin. Maka para sahabat menyampaikan Al-Quran dengan cara yang sama, tetapi dalam abad yang berikutnya itu ilmu itu dikumpulkan dalam zaman para qurra yang kita sebutkan Al-Qurra Al-Ashr atau para qurra 10 yang kita mengambilkan qiraat dari mereka. Dalam zaman itu ditulis, dijaga, dan mulai ada sanad qiraat dari situ yang tersambung ke Rasulullah SAW. Sahabat yang sebelumnya ada sebagian yang mengajar dengan cara yang sama dengan cara qiraat yang dia dapat, dan ada yang menguasai banyak qiraat. Silakan, jelas jawabnya? Alhamdulillah.
Jazakallah khairan, Syekh, atas penjelasannya. Baik, jazakallah. Ya Allah, jelas. Barakallahu. Ada lagi pertanyaan? Silakan sebelum kita masuk. Bismillah, Ana izin bertanya, Syekh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana Heni dari Purbalingga. Izin bertanya, apa urgensinya atau hukumnya kami mempelajari berbagai macam riwayat tersebut? Misalnya kita sudah mempelajari riwayat Hafs, lalu berikutnya mempelajari riwayat Warsh. Apa hukumnya atau urgensinya? Apakah wajib bagi kami para pengajar atau sunnah saja atau bagaimana, Syekh? Nah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama jangan lupa bahwa sebelum kita masuk ke arah riwayat harus kita selesai dari ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid disepakati dalam seluruh ilmu qiraat dan riwayat. Ini yang pertama. Dan ilmu tajwid saja yang lebih dasar dan lebih penting dari ilmu qiraat tidak wajib, tetapi jadi di setiap lingkungan cukup satu orang saja yang mempelajari. Tapi bukan wajib untuk setiap orang Islam. Karena ilmu tajwid juga ada bagian kesalahan besar dan kesalahan kecil. Kalau kesalahan besar itu yang diwajibkan. Tidak boleh ada seorang dia membaca Al-Quran dengan kesalahan besar. Tetapi kalau orang awam membaca dengan kesalahan kecil tidak jadi masalah. Apalagi ilmu qiraat itu khusus ahli Al-Quran. Dan dari para ahli Al-Quran semuanya meminta kita harus menguasai satu riwayat dulu baru menambah riwayat yang berikutnya dengan cara bil ghaib. Maksud saya hafalkan dulu 30 juz dari satu riwayat. Baru nambah riwayat yang kedua lalu yang ketiga. Karena seperti tadi perbedaan ilmu qiraat dan riwayat tidak dalam 30 juz tetapi dalam sebagiannya saja. Tetapi yang paling penting kita hafal Al-Quran dulu dan paham Al-Quran dulu, baru kita tahu perbedaan riwayatnya seperti apa. Tetapi biasanya orang yang gonta-ganti dan pindah-pindah di antara riwayat sebelum dia menghafal Al-Quran 30 juz, biasanya dia tidak selesaikan hafalannya dan pasti riwayatnya tidak akan selesai. Karena riwayat itu butuh pondasinya dulu ya, pondasinya dalam 30 juz. Misalnya perbedaan riwayat dalam Al-Fatihah, dalam surat An-Nas, dalam surat ini, ya harus hafal suratnya dulu. Jadi yang pertama, hafal Al-Quran 30 juz sesuai satu riwayat, baru nambah lagi. Tapi kalau untuk secara membaca saja, secara melihat saja ilmunya tidak jadi masalah. Tapi kalau mau jadi guru, tertibnya seperti itu. Baca dengan tajwid nomor 1, walaupun baca dari mushaf, baca saja dari mushaf, tetapi tanpa ada kesalahan, apalagi kesalahan besar. Kemudian baca bil ghaib, ini nomor 2. Yang kedua baca bil ghaib, walaupun satu surat, mulai dari satu surat, satu juz sampai kita selesaikan 30 juz sesuai satu riwayat. Di sini jangan campur. Jadi nasihat dari para ulama, jangan dulu mencampurkan riwayat sedangkan masih belum hafal 30 juz. Sesudah kita menguasai satu riwayat bil ghaib ya, dari hafalan kita 30 juz, baru dibolehkan nambah riwayat yang lain, dan itu pun malah ada tertibnya. Baik. Satu lagi pertanyaan, satu saja ya. Kalau ada. Hal mungkin an as'al ya, Syekh. Silakan barakallahu. Ahsanallahu ilaikum, sebagaimana yang telah Syekh jelaskan di awal, innama unzilal Qur'an liyu'mal bihi. Ini dari perkataan siapa ya, ulama. Dan banyak dalil dari Al-Quran dan banyak dalil juga dari Sunnah. Jazakumullah khairan ya. Jazakum. Salah satu dalil dari Al-Quran, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, dan banyak ayat dalam Al-Quran yang membahas bagaimana kita harus ambil Al-Quran dan diamalkan, bukan hanya dibaca seperti banyak orang diambil hanya bagian bacanya saja. Baik, kita cukup dulu dengan pertanyaan, kita lanjut, dan saya izin share screen ya. Bismillah. Insyaallah kita sekarang mulai dari buku tajwid bergambar. Mungkin sedikit saya jelaskan tentang Dr. Aiman Suwaid yang saya mau mulai dulu, dan masalah
sanad, masalah sanad dan isnad. Dr. Aiman Suhaid salah satu ulama yang sangat terkenal apalagi dengan bidang tajwid, dan beliau juga Masya Allah seperti kita melihat guru-guru beliau itu luar biasa. Dari zaman dulu semuanya sudah meninggal guru-guru beliau. Ini yang saya kasih lihat sekarang, ini salah satu contoh sanad. Sebelum kita jelaskan sanad ini atau guru-guru Dr. Aiman Suhaid, harus kita jelaskan apa yang dimaksudkan dengan sanad. Jadi sanad itu adalah saksi. Sanad itu adalah surat saksian atau saksi. Jika saya memberi sanad atau dapat sanad, berarti guru saya ikut saksi atau saya ikut saksi. Gimana posisi saya? Apakah saya yang dapat sanad atau saya yang beri sanad ke orang lain? Dan gimana sesuai dengan isinya? Makanya satu hari yang orang tidak sadar isi sanadnya seperti apa, yang tertulis dalam sanad itu seperti apa sebagai saksian. Kalau dalam ilmu Al-Quran, sanad itu bukan hanya benting saja, tetapi sanad itu hanya satu cara saja yang kita menerima sertifikat atau istilahnya tingkat ilmu Al-Quran. Jadi ilmu Al-Quran walaupun di Al-Azhar, walaupun di universitas mana saja, yang diakui di antara para ulama adalah sanad. Dan sanad itu dua bagian juga, kata para ulama menjelaskan, ada buktinya. Ya, ada bukti sanad. Itu bukan sanadnya, kalau saya bawa berkas yang ada tulisan sanad, itu hanya sebagai bukti saja. Dan bukti pun itu ada bukti yang tertulis dan ada bukti yang dalam lidah kita, yaitulah bacaan Al-Quran. Makanya orang yang sudah bisa membaca Al-Quran bil ghaib 30 juz sesuai satu riwayat, dan ini syarat yang dimintai sama Dr. Aiman Suhaid. Syarat ambil sanad adalah apa? Sudah bisa baca Al-Quran bil ghaib 30 juz dan sesuai satu riwayat. Dia bisa dapat sanad Al-Quran kapan saja, di mana saja, dari siapa saja yang punya sanad. Jadi sanad Al-Quran itu bukan kertasnya, tetapi hafalan yang di lidah kita. Kepentingan sanad apa? Kepentingan sanad itu buktinya bahwa kita belajar dari siapa dan kita baca sesuai bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini datang kepentingan riwayat. Jadi minimal dalam sanad Al-Quran harus menguasai satu riwayat. Apa yang dimaksudkan dengan riwayat? Itulah jalur sanadnya. Kalau kita ambil dari bawah dulu supaya lebih jelas lagi, seperti tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belajar Al-Quran dari malaikat Jibril. Kalau kita baca, yang pertama Al-Quran datang atau keluar dari Allah Azza wa Jalla, Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Kemudian dari malaikat Jibril alaihi salam, kemudian ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nomor 3 dan nomor 1 dalam manusia. Betul kan? Lalu kemudian kita melihat sesudah Rasulullah baru kita kasih nomor 1, karena Rasulullah hanya 1, malaikat Jibril hanya 1, Allah hanya 1 yang mengambil Al-Quran maksud saya. Tetapi dari para sahabat, mulai banyak para sahabat yang menghafal dan memberikan sanad Al-Quran kepada tabi'in. Dari situ kita ambil nomor 1. Nah, sebagai contoh di sini Sayyidina Zaid ibni Thabit. Lalu kita turun ke berikutnya, muridnya siapa? Muridnya siapa? Kalau kita lihat masa yang kita sebutkan, masa qiraat dan riwayat, itu dalam nomor 3. Sayyidina Asim, nah itu yang kita sebutkan muqri atau qari. Lalu ke bawahnya ada istilah rawi yang meriwayatkan, yaitulah Sayyidina Hafs. Lalu turun ke bawah lagi yang kita sebutkan jalur atau jalan. Jadi ada qari atau muqri, lalu ada rawi, lalu ada jalur atau at-tariq, kalau pakai bahasa Arab tariq, ya, seperti tariq Thayyibatun Nashr, tariq at-Thayyib asy-Syatibi. Baik, itu datang dari riwayatnya atau dari sanadnya. Siapa dari siapa, dari siapa, dari siapa. Dan itu ilmu yang sangat unik dan khasnya ilmu agama Islam. Jadi ilmu ini tidak ada dalam ilmu dunia, karena banyak orang cenderung dengan ilmu dunia dan berpikir bahwa ilmu dunia itu hebat. Sesungguhnya ilmu agama yang hebat. Karena ilmu agama punya silsilah. Saya belajar dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa. Dan apalagi dalam ilmu sanad harus orang yang dicantumkan, ditulis dalam sanad itu harus orang yang terkenal dan orang yang baik, bukan hanya terkenal saja, ya. Bukan seperti kita belajar di ilmu dunia, Edison atau Newton atau siapa, tidak cukup disebutkan namanya dan sejarahnya, tetapi harus orang yang disebutkan thiqat atau orang baik.
bukan orang yang bohong. Karena jika ada orang yang berbohong, itu tidak diterima ilmunya dalam ilmu agama. Jadi bukan hanya kita melihat itu ilmunya bagus nggak, bukan. Tapi kalau akhlaknya tidak baik, dia pernah bohong ataupun dia punya akhlak yang tidak baik, itu menghancurkan sanadnya. Dan istilah sanad dipakai juga dalam ilmu hadis dan ilmu agama yang lain. Jadi sanad itu sambungan guru-guru kita kalau dalam Al-Quran sampai Allah Azza wa Jal, dan ini kelebihan Al-Quran dari ilmu yang lain. Maka dari sini kita kasih nasihat, mau belajar ilmu agama, mulai dulu dari Al-Quran, karena Al-Quran sumbernya seluruh ilmu agama dan yang paling agung dan yang paling dapat pahalanya. Jadi sekali lagi sanad itu nomor satu adalah apa sanad itu? Saksi. Kalau saya memberi sanad berarti jadi saksi. Kalau saya diberikan sanad berarti guru saya jadi saksi. Contoh dalam contoh sanad ya. Saya sekarang dapat sanad dari guru saya. Posisi guru saya itu mensaksikan apa yang disesuai atau tertulis dalam sanadnya. Kalau sanad qiraat Al-Quran, biasanya guru saya ikut saksi bahwa saya membaca Al-Quran 30 juz bil-ghaib sesuai bacaan gurunya dia atau gurunya guru saya kepada dia. Maka dia jadi saksi di sini. Maka masalah yang sangat penting di sini adalah memfalsukan sertifikat sanad. Ini masalah yang sangat berbahaya. Baik. Ini tentang masalah sanad dan tentang masalah Dr. Ayman Rujis Wahid seperti digambar. Guru beliau adalah 6. Guru sudah sempurna semua, sudah meninggal semua. Yang beliau ambil sanadnya dan beliau sudah menguasai 10 qiraat kubra dan surah. Ini tentang penulis buku ini. Mungkin lebih detail lagi dalam lain waktu atau bisa dicari di Google. Masya Allah, beliau orang yang sangat terkenal. Kemudian yang pertama dalam buku ini, karena kita bahas tentang Al-Quran. Al-Quran adalah huwa kalamullah al-mu'jiz, perkataan Allah Azza wa Jalla. Al-mu'jiz itu tidak ada sepertinya. Makanya banyak orang bingung kalau ditanyakan apa buktinya bahwa Al-Quran dari Allah. Nah, itu jawabannya sangat mudah. Tidak ada sepertinya. Silakan aja sekarang siapa aja ambil kertas dan tulis walaupun 1 surat. Itu sudah kita mengajak selama 1400 tahun sampai saat ini belum ada yang berani atau belum ada yang bisa. Tetapi yang sesama itu maksudnya sesama dengan artinya, sesama dengan tingkat bahasanya, sesama dengan kebenarannya sampai saat ini tidak ada. Ini artinya al-mu'jiz. Al-munazzal ala qalbi nabiyina sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, yang diturunkan dari malaikat Jibril, disampaikan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbadu bitilawati, ini kata yang sangat penting karena ini sifat Al-Quran. Kalau hadis atau doa atau apapun atau zikir, la yuta'abbad bitilawati. Jadi artinya nilai bacaannya ibadah. Jadi orang yang membaca Al-Quran walaupun tidak paham Al-Quran, dia beribadah. Al-maktubu baina ad-daffatain, yang ditulis antara batasan buku mushaf yang mulai dari Al-Fatihah. Artinya al-maktub baina ad-daffatain maksudnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Al-manqulu ilaina bit-tawatur, yang disampaikan kita dengan cara tawatur. Jadi bukan hanya seorang yang menyampaikan ke satu orang, malah antara generasi-generasi, dan ujungnya Al-Quran sama, tidak ada perubahannya. Al-mutahadda bi aqsari suratin minhu, yang Allah menantang seluruh makhluk. Malah Allah dalam Al-Quran berkata, "Walau ijtama'atal insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira." Walaupun kumpul seluruh manusia dan jin supaya menciptakan atau membuat seperti Al-Quran ini, tidak akan mereka bisa walaupun sudah bisa melihat saudaranya. At-tawatur artinya apa? An-naqlil mustafid li khabarin min al-akhbar tabaqa ba'da tabaqa min awal isnad ila akhirih. At-tawatur itu cara menyampaikan sesuatu berita secara banyak dan sesuai. Ya, jadi kalau kita sedang duduk dalam satu tempat, datang berapa orang, bukan hanya satu orang yang datang, banyak orang datang ke kita menyampaikan satu berita yang sesama, sedangkan tidak ada hubungan di antara orang tersebut, pastilah berita ini benar. Contohnya dengan Al-Quran. Kita sebagai umat Islam menyampaikan Al-Quran ke seluruh manusia, dan kita bilang sesungguhnya Al-Quran ini dari Allah. Dalil kita tidak ada hubungan apapun di antara umat Islam, tetap beritanya sama,
dan terjaga selama 1400 tahun. Dan ini yang disebutkan bihaitsu yuhilul aqli ijma' kull riwah 'ala al-kadhib. Jadi tidak mungkin, sebagai contoh, orang dari Pakistan, orang dari India, orang dari Madagaskar, orang dari Indonesia, orang dari Mesir, orang dari Kanada, dan dia menyampaikan Al-Quran dan berkata inilah dari Allah, sedangkan orang tersebut tidak ada hubungan di antaranya dan beritanya tetap sama. Ini yang kita sebutkan tawatur. Jadi berita tersebut tetap sama dari seluruh orang yang menyampaikannya. Jangankan dalam generasi kita, malah dalam 14 generasi atau dalam 14 abad. Ini yang kita sebutkan at-tawatur, dan ini tidak ada dalam buku-buku yang lain. Kalau di agama lain tidak ada tawatur sama sekali. Lalu bagaimana kita dapat Al-Quran? Kita dapat Al-Quran dengan dua cara, tertulis dan diucapkan dengan suara, dan yang lebih penting di sini bagian suara yang akan kita butuh. Kita tidak akan bahas bagian tulisan Al-Quran, tetapi yang kita bahas dalam ilmu tajwid bagian suaranya. Kalau pakai bahasa Arab, an-naql as-sauti. Tetapi dua cara ini juga mutawatir ya. Jadi tulisan mushaf mutawatir dan ucapannya pun mutawatir. Maksud saya mutawatir lagi, sama, semua sama, tidak ada perubahannya, dan satu dari satu, tidak ada putusan dalam sanadnya. Ya, ini juga masalah yang penting dalam tawatur. Jadi tidak terputus sambungan guru-gurunya. Kemudian sejarahnya tulisan Al-Mushaf seperti tadi. Yang pertama menulis Al-Mushaf adalah para sahabat, bukan Rasulullah. Rasulullah baca Al-Quran, lalu para sahabat menulis Al-Quran, dan contoh yang kita melihat itulah contoh tulisan yang pertama, tidak ada titiknya, tidak ada harakatnya, ditulis pakai tulang dari binatang atau dari haiwan, atau pakai batu, atau pakai kertas, atau pakai kulit. Seperti ini tulisan yang pertama dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Zaid bin Thabit, kuntu aktubul wahyi 'inda Rasulullah wa huwa yumli alaih. Saya nulis wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasulullah membaca. Fa idza faraq, kalau saya selesai, Rasulullah berkata iqra fa aqra'uhu. Rasulullah berkata baca, maka saya baca. Fa in kana fihi saqtun aqamah. Kalau saya tulis atau baca dengan kesalahan, Rasulullah mengkoreksikan. Ini sangat penting. Tsumma akhruju bihi ilan nas, lalu saya sampaikan ke orang lain. Jadi ini dalam abad pertama, makanya dalam abad pertama, dalam masa Rasulullah, maksud saya Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf, tetapi ditulis, dimiliki sama para sahabat masing-masing. Kemudian yang pertama dikumpulkan dalam satu mushaf dalam zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dikumpulkan semua suhuf, atau suhuf itu bahasa Arab ya, maksudnya kertas yang ada atau bentuk yang ada tulisan Al-Quran, dan dikumpulkan para hafiz semua dan disesuaikan lalu dicetak dalam satu mushaf dalam masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian dalam zaman Sayyidina Uthman bin Affan masalah ini diulang lagi, dan dalam masa Sayyidina Uthman ada istilah harqul Quran atau bakar Al-Quran. Mungkin sebagian orang tidak mengerti apa maksudnya. Ya, dalam masa Sayyidina Uthman, semua tulisan Al-Quran atau buku-buku tulisan Al-Quran digabung, dicetak lagi dalam satu cetakan. Lalu selain cetakan ini dibakar supaya tidak ada tahrif atau supaya tidak ada perubahan apapun. Makanya salah satu aturan dalam Al-Quran, tidak boleh ada tulisan selain Al-Quran. Ini yang disebutkan dalam sejarah membakar Al-Quran atau membakar buku-buku Al-Quran. Tujuannya apa? Seperti tadi sekali lagi, yang pertama dalam zaman Sayyidina Uthman dicetak lagi, bikin cetak induk lah, cetak yang aslinya itu hanya ada Al-Quran 30 juz. Cetakan yang lain kenapa dibakar? Karena punya para sahabat masing-masing, dan ada yang menulis sesuatu selain Al-Quran. Maka khawatir kalau dibiarkan, diwariskan dengan generasi-generasi berikutnya, bisa ada masukan dalam Al-Quran yang bukan dari Al-Quran. Dan itu juga sebabnya kenapa tidak ada tulisan hadis dalam zaman para sahabat. Karena para sahabat pengen menjaga Al-Quran. Takut kalau hadis ditulis nanti disangka ini Quran juga. Baik, ini masalah
sejarahnya tulisan Al-Qur'anil Karim. Lalu sesudah dicetak cetakan ini seperti digambar, dikirimkan satu cetakan ke setiap negara dan dikirimkan guru yang ahli mengajar Al-Qur'an. Baik, saya kasih kesempatan, takut ada yang kurang jelas di masalah ini, silakan kalau ada pertanyaan. Tapi nanya di masalah ini saja ya, silakan. Saya penjelasan yang Al-Quran yang Al-Mu'jizi tadi, gimana ya? Yang kalamullah Al-Mu'jizi lebih detailnya, apakah itu diartikan sebagai mukjizat atau ada makna yang lebih lebih khusus lagi, yang terkait definisi Al-Quran tadi? Jadi dalam bahasa Arab, a'jaza, dia membuat sesuatu yang tidak bisa dikasih contohnya dari yang lain. Jadi a'jaztu ar-rajula, saya bikin sesuatu, saya bikin ini, saya bisa angkat batu ini. Baik, silakan siapa yang bisa angkat batu ini selain saya, ternyata tidak bisa. Di sini saya melakukan hal yang mu'jiz. Jadi mu'jiz itu bikin sesuatu yang tidak bisa dilakukan sama yang lain. Kenapa kita sebutkan Al-Quran mu'jiz? Karena tidak ada yang bisa membawa sepertinya. Ini maksudnya mu'jiz. Tidak ada sepertinya dan tidak ada yang bisa memberi sepertinya. Walaupun jangankan 30 juz ya, walaupun satu surat saja, walaupun sebagiannya tidak bisa. Ini arti mu'jiz. Syukran, saya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Tentang masalah sejarah tulisan Al-Quran, ada yang tidak jelas. Termasuk dalam yang paling penting dalam zaman Sayyidina Utsman kan sering ada kesalahan paham di situ. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Terkait penulisan tadi Syekh, yang di masa Khalifah Utsman bin Affan, itu kan ada, tadi disampaikan ada banyak qiraah gitu ya. Nah itu untuk tulisannya sama atau berbeda nanti setelah dikumpulkan pada masa Utsman itu, Syekh? Kalau masa qiraatul Quran, qiraat Al-Quran, itu dijaga dengan suara ini yang kita mau bahas sekarang. Bukan dijaga dengan tulisan. Mulai ada jagaan tulisan dalam ilmu mutun. Ya, yang kita tadi sebutkan, Syatibiyah, Durrah, dan Thayyibatun Nashr. Ya, itu ilmu tulisan yang menjaga ilmu qiraat. Tapi sebelumnya, ilmu qiraat terjaga dengan hafalan, dengan riwayat dari guru ke murid. Dan sampai saat ini juga, ilmu riwayat tidak bisa sama sekali dipelajari dari buku, malah nambah bingung nanti. Tetapi harus dijelaskan sama guru. Baik. Syukran. Baik, barakallahu. Baik, kita lanjut. Yang tadi kita bahas, silakan, Mangga. Ya, ini tentang masalah sanad ya. Baik. Kan kami akan merencanakan untuk bikin sanad suratul Fatihah gitu ya. Nah, bolehkah ini kita sebut namanya menjadi surat bacaan Fatihah yang bersanad gitu. Nanti kalau kita dengan sebut kita bisa mendapatkan sanad hanya dengan membaguskan bacaan Fatihah tersebut gitu. Bagaimana Ustaz? Baik, di sini ada beberapa istilah yang dicampur ya. Makanya di sini di Indonesia istilah sanad itu belum jelas kalau di lingkungan umum. Kalau istilah kita, saya baca bersanad, kalau maksudnya saya membaca Al-Quran walaupun dari mushaf sesuai bacaan Rasulullah, tidak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalah besar itu dari para ulama, jika saya memberi kertas atau sertifikat atau ijazah yang saya menulis, ini saya memberi sanad Al-Fatihah dari saya ke murid saya. Nah, ini masalah yang sangat berbahaya. Kenapa kata para ulama, nomor satu yang dibolehkan jadi sertifikat dan menjadi tingkat guru hanya sanad Al-Quran semuanya 30 juz dari satu riwayat. Jadi tidak boleh kita belajar sebagian Al-Quran lalu kita lulus, lalu kita meluluskan orang lain dan mencetak orang yang hanya mempelajari sebagian dari Al-Quran. Jadi maka jadi istilah dari antara para qurra itu, dan salah satunya saya nanya langsung ke Syekh Al-Ma'srawi hafizahullah,
beliau berkata sanad Al-Quran punya 3 cara, dan apalagi Imam Syekh kita guru Dr. Aiman Suwaid lebih ketat lagi malah. Kalau menurut Dr. Aiman Suwaid, nomor 1 hafal 30 juz bil ghaib. Nomor 2 sesuai satu riwayat. Nomor 3 didengarkan atau disaksikan oleh orang yang ahli dengan sanad. Malah Dr. Aiman Suwaid menambah harus ada ilmu pengetahuan tajwid seperti tuhfa dan sebagainya. Jadi harus dijelaskan hukum tajwid. Kalau dari Syekh Al-Ma'sarawi sebutkan cukup kita menguasai 30 juz bil ghaib dari satu riwayat disaksikan oleh guru kita, tidak usah harus ada ilmu penjelasannya atau ilmu materi istilahnya. Tetapi istilah yang satu lagi yang itu yang boleh ya. Jika saya ketemu dengan guru dan saya ambil kertas, dalam kertas itu hanya saya mensebutkan dalamnya apa yang terjadi antara saya sama guru saya. Baik, contohnya hari ini saya kumpul dengan kalian, saya ambil berkas, tolong ditanda tangan bahwa saya Syekh Ismail, hari ini kita ketemu dan saya belajar atau ngajar ilmu ini dengan fulan dan fulan dan fulan. Betul kan? Dan saya minta semua tanda tangan semua ini sebagai saksi pertemuan ini, tetapi tidak menjadi sertifikat ngajar apalagi saya memberi ke orang lain. Jadi makanya dari sini ada istilah sanad bil ghaib, dan ini tujuan, ada sanad bacaan dan ada sanad bagian dari Al-Quran. Jadi mau ambil sanad Fatihah, mau ambil sanad surat, sebagai banggaan bahwa saya pernah ketemu, pernah baca sama guru bil ghaib atau bin nazar dari mushaf, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah jika saya mau memberi ke murid saya, itu yang tidak dibolehkan. Jadi yang memberi sanad harus dia bersanad dengan bil ghaib. Ya, ini sudah sepakatan, sudah ijma. Tetapi seperti contoh sanad sebagian Al-Quran atau sanad dengan membaca Al-Quran, itu berhenti di situ, sudah tidak boleh diberikan ke orang berikutnya. Baik? Gimana, jelas? Insya Allah. Jazakallah khairan Kang Ustaz. Baik, jazakallah. Kita lanjut. Bismillah. Izin Ustaz, satu lagi, Ana kurang paham istilah bil ghaib dengan bin nazar. Baik, Bil ghaib. Baik, bil ghaib itu makna bil ghaib jadi dari memori, dari kepala saya sendiri, tidak dari bercontohan, tidak dari mushaf, tidak dari HP, tidak dari laptop, tidak dari manapun. Hafalan sendiri. Kalau bin nazar itu saya membaca dari kertas Al-Quran, dari mushaf. Itu bedanya. Dan yang diakui adalah bil ghaib, jadi sudah hafal. Karena kebetulan kalau kita salah baca, mushaf tidak bisa mengkoreksi ya, buku Quran tidak bisa mengkoreksi bacaan kita. Tetapi yang bisa mengkoreksi itu adalah guru yang sudah hafal, makanya kepentingan hafal di sini. Baik? Nah, jazakallah Syekh. Barakallahu. Kemudian kita lanjut an-naql as-sautil Qur'anil Karim, seperti tadi Al-Quran disampaikan dari malaikat Jibril ke Rasulullah SAW, lalu diterima dari para sahabat, lalu dari para sahabat sampai ke kita. Ini yang kita sebutkan sanad. Makanya dalam cara sanad ini masalah penting sekali. Tidak ada cara membaca. Jadi orang tidak bisa baca Al-Quran ataupun orang buta bisa dapat sanad, tidak bisa. Dan ada salah satu guru dalam guru-guru tersebut, ini dalam guru Dr. Aiman Rashdi Suwaid, yang orang buta. Banyak orang buta yang jadi musnid, yang memberi sanad. Makanya baca dari kertas bukan syarat dalam ilmu sanad, tetapi syaratnya hafal bil ghaib. Baik, kita sudah selesaikan. Ini gimana admin waktunya? Ya saya, kita sampai jam 7 ya saya. Jadi kita Sampai lanjut. 7. Masih ada waktu ya? Untuk 10 orang kira-kira butuh berapa lama saya? Untuk 30 menit? Tergantung mau dibagi setiap orang berapa lama. Sampai 7.30 itu Pak Afif. Oke. 2 jam. Jadi masih ada waktu ya? Bisa, masih ada waktu untuk langsung talaki apa bagaimana Syekh? Terserah sesuai waktunya. Ini kita tadi mulai berapa ya? 1 jam sudah pas kan untuk materi ya? Materi sudah sejam tuh Bu Yan.
Iya, oke. Baik, mungkin Masih boleh bertanya nggak? Masya Allah. Masih boleh bertanya? Boleh, silakan. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Syekh. Berkenan dengan tulisan tadi ya Rosem ya. Untuk masalah Rosem itu kan biasanya kita mengusung namanya Rosem Utsmani gitu kan, Ya. Syekh. Yang tadi yang pada zamannya Sayyidina Utsman, nasfu aiddati masuhifu minas suhuf as-sabiqah yang tadi itu apakah seluruh di antara jazirah Arab itu dibakar semua yang berkenaan dengan masalah Rosem dan disatukan pada saat di zamannya Utsman bin Affan. Nah, setelah itu tercetuslah nama Rosem Utsmani. Nah, sedangkan yang tersebar di antara mungkin barangkali Indonesia, yang saya tahu kan Indonesia gitu kan, mushafnya itu sendiri berbeda dengan mushaf yang Madinah yang sekarang kan gitu ya. Mungkin barangkali dari segi seperti harful mad, yang harful madnya tidak ada tanda sukunnya ketika di Rosem Madinah. Kalau yang ada di Indonesia itu kan masih ada tanda sukunnya. Barangkali itu salah satunya. Atau di Rosem Hamzah Wasal dan Hamzah Qata'nya. Kita masih di Indonesia itu masih berupa alif saja begitu. Syekh, apakah itu bagian dari yang termasuk Utsmani tapi beda versi Madinah atau Indonesia? Gitu, Syekh. Syukur. Baik, barakallahu fiik. Yang pertama masalah bakar al-mushaf itu sebabnya karena para sahabat ada yang masih punya contoh tulisan Al-Quran atau sebagian Al-Quran atau satu mushaf, tetapi seperti tadi karena punya masing-masing, ada yang punya tulisan dalamnya, dalam Al-Quran, dalam mushaf tersebut atau dalam buku tersebut biar lebih akurat, tetapi bukan dari Al-Quran, mungkin hadis, mungkin tulisan apapun karena buku masing-masing. Kekhawatiran para sahabat, makanya semuanya para sahabat sepakat supaya ini semua dibakar. Takutnya generasi berikutnya bersangka bahwa ini dari Al-Quran. Makanya salah satu penjelasan dengan Al-Quran mulai dari Al-Fatihah selesai dengan An-Nas, tidak lebih dan tidak kurang. Makanya yang paling penting yang dibakar itu yang punya para sahabat sendiri. Karena itu yang takut nanti selanjutnya dimasukin dalam Al-Quran. Itu yang paling penting dalam masalah ini. Makanya para sahabat tidak sama sekali tidak berat untuk menerima masalah ini supaya menjaga Al-Quran. Dan sampai saat ini, kalau saat ini sudah terkenal bahwa Al-Quran adalah apa sampai pun dihitung berapa hurufnya. Coba lihat bagaimana akuratnya ya. Bukan hanya 114 surat, bukan hanya 30 juz, dan bukan hanya mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, malah sampai dihitung hurufnya. Dan ini kelebihan dan kebanggaan umat kita. Alhamdulillah umat kita menjaga agamanya, tidak seperti orang lain yang sudah hilang buku-buku agamanya. Tentang istilah tulisan Utsmani, karena seperti tadi, cara tulisan itu seperti kita melihat dijaga juga, bukan hanya jadi bukan hanya cara ucapannya dijaga, malah pun cara tulisannya dijaga. Sebagai contoh kata as-samawat. As-samawat. Dan ini juga Dr. Aiman menjelaskan. Kadang kita ketemu kata tersebut ditulis dengan alif kecil. Kadang tertulis dengan alif yang besar, yang panjang. Yang kalau alif kecil kita sebutkan alif al-khinjariyah namanya ya. Itu pun kita ikut menulis mushaf sesuai percontohan yang pertama. Makanya kenapa disebutkan Utsmani? Ada orang campur di sini, bukan dari negara Utsmani, tetapi dalam masa Sayyidina Utsman, dan ini jadi percontohan tulisan. Nah, mushaf yang mana saja yang tulisannya dengan cara ini yang disebutkan Utsmani. Jadi sesuai. Karena bisa jadi saya tulis Al-Quran, tetapi saya merubah cara tulisannya, tetapi katanya tetap sama aja seperti tadi, seperti contoh yang saya kasih. Baik, Mushaf Al-Madinah itu istilah berbeda. Mushaf Al-Madinah yang dimaksudkan itu, dan ini mushaf yang biasanya dipakai untuk standarisasi tahfiz seluruh dunia, karena punya kelebihan. Salah satu kelebihannya, setiap halaman mulai dengan ayat dan ujungnya juga ayat dan berisi 15 baris. Ini yang dijelaskan dari guru-guru saya, dan ini yang dipakai karena kadang
misalnya ya, contoh surat An-Naba. Surat An-Naba di halaman kiri kan? Nah, kalau kita gonta-ganti dalam untuk santri tahfiz, kadang di kanan, kadang di kiri. Jika saya ditanya, ini surat An-Naba di halaman kiri atau kanan? Aduh, bingung ya. Harus kita tentuin dulu dari mushaf mana. Maka ada standarisasi dengan mushaf Al-Madinah yang selalu dipakai di rumah-rumah tahfiz. Seperti tadi bentuknya, karena kurang bagus juga sih kalau ada ayat yang dibagi di antara dua halaman. Jadi itu salah satu kebaikan dalam mushaf Al-Madinah. Setiap halaman mulai dengan ayat dan ujungnya selesai ayatnya. Tidak ada ayat yang dibagi di antara dua halaman, termasuk berisi 15 baris. Dan kalau nggak salah, sebentar, kalau nggak salah, ini kan saya ambil dari aplikasi ayat, karena aplikasi ayat kan ikut mushaf Al-Madinah, totalnya 604 halaman. Jadi ini sifatnya mushaf Al-Madinah yang saya belajar dari guru-guru saya. Setiap halaman mulai dari ayat dan ujungnya ayat berisi 15 dan totalnya 604 halaman, dan kan sebelah kiri 3 surat terakhir Al-Ikhlas sampai An-Nas. Baik. Baik Ustaz, Syekh. Jadi untuk masalah Rasum Utsmani itu sebetulnya boleh jadi yang Al-Quran di Indonesia itu ada yang Utsmani juga, Syekh. Kebanyakan Utsmani di Indonesia. Kebanyakan Utsmani. Kebanyakan Benar. Utsmani. Jadi kebanyakan asatid yang ada di Indonesia ini mungkin barangkali gitu kan, yang awal-awal ngerti tentang masalah Rasum Utsmani itu menggambarkan yang namanya Utsmani itu seperti Mushaf Madinah gitu. Jadi mungkin itu kontroversi yang barangkali terbiasa di kalangan kita. Padahal itu hanya standar untuk para hafidz gitu ya Syekh. Iya, makanya tadi saya jelaskan dalam sanad tidak diwajibkan baca dari kertas. Itu tidak wajib dari syarat sanad, tidak wajib. Makanya orang buta bisa aja dapat sanad. Malah banyak dalam silsilah-silsilah kita, banyak ulama buta yang sangat sempurna sanadnya. Syukuran sih. Afwan, Bang. Gimana, kita lanjut materi atau kita menerima sekarang? Maupun pertanyaan atau mau bacaan, silakan. Bunda Sri, kayak langsung talaki ya? Bunda? Iya, siap. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut dengan talaki. Urutannya sesuai dengan list peserta. Saya share di chat room nanti. Baik, sebelumnya saya mau menjelaskan gimana cara talaki yang saya ikuti dari guru-guru saya dan termasuk dari buku Tajwid Bergambar. Yang pertama adalah kesalahan besar. Baik, yang pertama adalah kesalahan besar. Jadi orang kalau jika punya kesalahan besar yang banyak, tidak akan saya mau koreksi sifat dan hukum. Jadi ada 3 tingkat yang saya ikuti ya. Bisa dibagi tingkat ya. Nomor 1, kesalahan besar. Itu yang saya memeriksa. Jika kesalahan besarnya banyak, saya otomatis hanya mengkoreksi kesalahan besar dulu. Tidak akan saya koreksi kesalahan kecil dulu, karena kita ikut tertib ya. Mungkin banyak guru yang tidak ikut cara ini, tapi kalau saya udah terbiasa dan sudah puas banget dengan cara ini. Karena begini ya, sebabnya. Kalau untuk orang yang pemula, kalau sekali dia membaca Al-Quran, saya koreksi seluruh kesalahannya, dia kaget dan dia sedih dan bubar. Ya, ini dari cara kenyataan ya. Makanya saya kasih nasihat dari sini. Saya bagi koreksi 3 tingkat. Tingkat yang pertama, cukup saya membaca Al-Quran, itu target pertama kalau mau tulis. Cukup saya membaca Al-Quran tanpa ada kesalahan besar atau lahan jali. Dan ini tingkat yang sempurna. Jangan bilang ini biasa saja ya. Tolong jangan mengurangi kehormatannya. Ini masalah sangat penting. Kalau orang membaca Al-Quran tidak ada kesalahan besar, itu hebatnya luar biasa. Kemudian kedua, tingkat sifat. Dan ini juga tingkat tidak mudah sekali. Jadi kalau udah lepas dari kesalahan besar, baru saya koreksi sifat, bagian sifat. Karena dalam bagian sifat juga ada kesalahan besar, ada kesalahan kecil. Jika dia bisa baca dengan sifat, baru saya masuk tingkat yang paling tinggi, itulah bagian hukum. Karena dalam hukum jarang ada yang merusaki arti. Jadi 3 tingkat. Kesalahan besar,
baru sifat, baru tingkat yang paling tinggi tingkat hukum. Baik, silakan. Bu Jasri ini langsung baca berarti Bang. Teknisnya gimana sih? Boleh silakan. Dari Al-Fatihah ya, Syekh? Boleh bebas. Kalau untuk nilai tajwid bebas, mau baca dari mana saja nggak apa-apa. Saya ya? Kalau jadi saya Bun. Hah? Kalau di daftar kehadiran. Urutannya dari absen kan, Bun, Ustazah? Oke, absen. Kalau kehadiran, Yang di Pak Afif itu. tadinya saya urutan. Yang di Pak Afif itu tadi bilangnya. Oh ya, sudah, silakan. Saya menunggu admin saja. Nunggu dipanggil ya. Ini ada dua list sebenarnya, yang list yang nggak absen nih Bun Jasri dulu sih mah. Saya dulu ya. Iya, udah dulu deh, aku nggak itu. Ya. Pakai list yang itu aja, yang list yang nggak absen ya. Ya, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Tingkat bacaannya lumayan cukup bagus, tetapi harful ain ya kalau pakai istilah kita belum begitu matang, masih kadang suka menggunakan pita suara. Jadi jika kita membaca harful ain harus dibaca secara mengalir atau sifatnya bainiyah. Jangan dibaca al-a. Jadi terganggu dengan arah suaranya. Kalau pakai bahasa tajwid jadi sifat bainiyahnya berkurang. Tapi al-a. Karena yang selalu terjadi itu kalau di negara kita dicampur di antara harful hamzah sama harful ain, atau kalau pakai nama-nama sifatnya sifat bainiyah dan sifat syiddah dicampurkan atau menggunakan pita suara. Kemudian yang kedua, masalah tebal tipis itu lumayan butuh praktik dan talaqi, yang paling penting talaqi. Ya. Seperti ihdinas sirata, harfu ta tebal ya. As-sirata. Siratal, at-ta tebal, al-lam tipis. Hati-hati di sini ya. Jadi siratal, bukan di sini yang benar, ini yang benar. Siratal ini benar. Kalau saya baca siratal ini salah. Atau siratal salah juga. Kalau saya baca siratal, saya tebalkan al-lam, salah. Ya, ini salah satu bagian yang lumayan sulit dalam surat Al-Fatihah. Kalau saya baca siratal, saya tebalkan al-lam, salah. Kalau saya baca siratal, saya tipiskan at-ta, salah juga. Nah, kalau kita bagian ini kita sebutkan dalam ilmu tajwid at-tarkib, jika pertemuan tebal dan tipis dipisahkan. Baik, jadi yang tebal tidak boleh ikut yang tipis dan yang tipis tidak boleh ikut yang tebal. Supaya kita memutkinkan sifat ini, karena ini salah satu nilai tinggi dalam Al-Quran, orang yang tebal tipisnya sudah jelas. Nomor satu, kalau bisa tulis ya, nomor satu baca lambat, jangan baca cepat. Nomor dua, banyak dengar, apalagi kalau dengar dari guru yang sifat tebal tipisnya sudah jelas dan sempurna seperti Al-Husari. Nomor tiga, ikut mengulang, itu ikut latihan. Dan akan saya kasih syaratnya,
Yang terakhir diperiksa sama guru tajwid yang ahli. Ini cara belajar sifat tersebut butuh proses lumayan ya. Contoh, kalau kita ambil tarhaquha, tolong dilihat mulut ya. Lihat mulut. Tarhaquha. Lihat nggak? Karena posisi tebal seperti gini. Posisi tebal, jika saya ucapkan tebal, tolong ikut semua, ucapkan oh. Oh. Jadi seperti gini posisi mulut kita. Beda kalau saya baca tipis, jadi seperti gini. Ini berbedaan tebal tipis karena pangkal lidah ikut ke atas. Pangkal lidah di sini naik ke atas jika saya baca tebal. Makanya secara latihan tebal tipis seperti tadi, lihat kata tarhaquha. Lihat nggak mulut saya gini-gini kan? Betul nggak? Tarhaquha. Nah, di sini harfu ta, harf tipis, ta. Saya pisahkan dulu ya. Ta, ro, ha, o, ha, tarhaquha. Nah, seperti itu kita latihan untuk sifat tebal tipis untuk semuanya. Nomor 1 baca lambat, jangan baca cepat karena lidah kita butuh latihan dulu. Kemudian dengar dari guru yang ahli, karena kalau guru kita tebalnya tipis dan tipisnya tebal, pasti kita ikut sama. Jadi kalau dari kita, nasihat dari kita ikut Syekh Al-Husari atau Al-Minshawi, tapi lebih afdal Al-Husari karena lebih jelas, lebih lambat, lebih disetujui sama seluruh qurra juga. Kemudian bagian kita sudah mendengar seperti tadi saya dengar tarhaquha, tarhaquha. Saya mendengar dulu. Kemudian baru saya ikut tarhaquha. Kalau masih susah dipotong ta, ro, ha, ko, ha, seperti gitu. Yang terakhir saya periksa sama guru dan saya mau meminta karena ini kan waktu kita singkat. Yang kemarin saya meminta ayat-ayat ini, ayat yang 99 Al-An'am, kita kebetulan mencari sengaja ayat ini saking banyak hukum tajwidnya. Baik, saya meminta kalau boleh nanti mau atau kalau ada yang berani sekarang silakan baca dari mushaf, tidak jadi masalah karena ini juga saya kasih nasihat untuk orang yang ngajar atau guru. Kalau di pesantren kita cari dan sengaja pakai ayat ini. Saya jelaskan dulu ya tentang ayatnya. Nah, wa huwa alladzi anzala. Coba ikutin saya ya. Saya sudah share screen. Coba saya jelaskan cepat ada berapa bagian hukum. Nomor 1 mudud, banyak mududnya ya. Alladzi, as-sama, ma, unzuru, thamarihi, idza, yan'ihi, dan yu'minun, mad ard sukun. Nomor 1 mudud, saya jelaskan. Kemudian gunan yang pakai warna hijau, makanya selalu kita minta tolong untuk murid yang pemula pakai mushaf yang ada warna tajwid supaya disadarkan hukum tajwid. Sangat penting untuk pemula. Sekali lagi, tolong pakai mushaf Al-Madinah juga ya. Mushaf Al-Madinah, Rasm Uthmani juga, tetapi ada warna tajwid supaya kita sadar. Jadi kalau di sini, kalau boleh lihat di screen, alladzi kan mudud warna merah ya. Semua warna merah itu mudud. Warna hijau itu bagian gunnah. Warna yang biru bagian qalqalahnya. Baik. Nah, coba melihat dalam ayat ini penuh dengan warna-warni ya. Makanya kalau kita pakai mushaf yang ada warnanya, kita kenal jika ada banyak hukum. Jadi kalau bisa sekalian langsung kita, kalau mau baca Al-Fatihah dulu boleh, tetapi nanti kalau apalagi untuk orang yang tajwidnya sudah banyak, jadi kalau kita menerima setoran ayat ini, sudah jelas apa yang salah dalam bacaannya, yang tebal, yang tipis, atau tidak mudud, atau tidak gunnah, atau tidak qalqalah. Silakan yang selanjutnya. Jazakallah khair, Syekh. Selanjutnya Ustazah Diana Citrani Lasari akan melanjut dengan Ustazah Wahyuni. Ustazah Diana izin tadi. Oh, berarti langsung Ustazah Wahyuni. Iya. Itu langsung baca Al-An'am ya, Bu? Berarti. Bebas silakan. Kalau mau baca Al-An'am langsung boleh. Al-An'am aja yang rekomendasikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Al-Fatihah lagi nggak apa-apa Ustaz? Lagi serak suaranya Ustaz. Tidak jadi masalah, silakan. Mau Al-Fatihah mau Al-An'am terserah pun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, barakallahu fiki. Bagus bacaannya, insyaallah tidak ada kesalahan. Barakallahu fiki. Jazakallah Ustaz. Wa jazakumullah. Barakallahu. Nggak ada koreksi Ustaz. Saya langsung Tidak, bagus bacaannya bagus. Selanjutnya Ustazah Sylvia Leonita. Silakan. Baik, Ustaz, syukran. Jadi ini ngelanjut ke Al-Baqarah. Tadi Ustadz ya menyampaikan, boleh kalau lanjut Al-Baqarah boleh. Kalau bisa pakai Al-An'am yang tadi, bisa nggak 99? Bisa insya Allah Ustaz. Baik. Kenapa saya tidak mau terima Al-Fatihah lagi? Karena semua orang fokus dengan Al-Fatihah terus. Jadi udah dihafal harusnya, nggak usah dikoreksi. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiban wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Baik, barakallahu fiik. Bacaannya bagus, Masya Allah. Cuman saya mau sampaikan ya sesuatu. Biasanya juga di masalah online ini salah satu masalah besar. Kadang suaranya ya naik turun lah. Apalagi selain masalah putus,
Jadi kalau saya ragu tentang masalah ikhfa'nya seperti tadi, unzuru ini wajib kita istilahnya keluarkan gunnah dari hidung. Saya tidak tahu apakah benar nggak karena kurang takut bilang salah. Mungkin dia baca benar tapi suaranya tadi kurang jelas. Jadi masalah al-ikhfa kita keluarkan gunnah dari hidung tapi jangan menutup makhrajnya, tetapi lidah kita atas posisi harf yang sesudah harf nun atau at-tanwin. Baik. Jadi cara bacaannya saya baca kata inzuru ya. Kalau tadi min tal'iha betul, saya dengarnya betul, sesuai. Mungkin kalau inzuru saya rasa kayak diizharkan tadi tapi mungkin karena suara yang kurang jelas. Jadi harfun nun secara lidah, secara mulut tidak diucapkan. Lidah saya atas harful dha, jadi saya ambil makhraj harful dha, tetapi saya keluarkan gunnah sempurna dan ada bocoran kecil dari mulut. Unzuru, unzuru. Jadi keluarkan gunnah dari hidung. Sama dengan liqaumi yu'minun. Di sini juga ada gunnahnya dari hidung walaupun tidak seperti sempurnanya gunnah yang lain. Gunnah dalam harful ya wal waw gunnah yang paling kurang. Dan ini butuh dengan dari talaqi dan dari praktik datanglah. Baik, selanjutnya silakan. Silakan Ustazah Eni Nur Aini. Ya, suaranya kedengaran nggak? Jelas. Masih tetap Al-An'am ya, ayat 99. Boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bih. Maaf saya potong. Kalau gunnah hukumnya ikut yang selanjutnya. Jadi gunnah ikut harf yang sesudahnya apakah tebal atau tipis. Jadi bukan tipis ya. Ditipiskan gunnahnya, disesuaikan dengan penting sekali ini. Disesuaikan dengan makhraj harf yang sesudahnya. Jadi kalau saya tipiskan, kalau salah tebal tipisnya bahayanya apa? Merusaki harf yang sesudahnya. Baik, jadi anzala karena saya keluarkan gunnah. Kalau bisa diperhatikan hal ini ya. Secara materinya saya keluarkan gunnah dari makhraj harfuz zain ya. Anzala. Tetapi saya tidak menutup makhraj dalam mulut ya. Silakan ulang. Anzala. Wa huwa alladzi anzala minas sama anzala masih butuh latihan, tenang saja. Masih salah tapi tenang, jangan khawatir. Yes. Baik, ini juga untuk para guru, ini cara dari saya ya, supaya mengkoreksikan kesalahan ini. Tolong ikut bacaan saya ya, ikut saya dulu. Keluarkan gunnah dari makhraj tersebut. Nah, ini lebih jauh baik. Ini lebih jauh baik. Jadi kita ambil idgham murni dulu supaya latihan mulut kita. Bagaimana kita kenal dengan makhraj yang betul supaya pangkal lidah turun. Karena tujuan saya tadi pangkal lidahnya yang salah ya. Jadi anzala. Wa huwa alladzi anzala minas samaa'i ma'an. Sama juga di sini ya. Wa huwa alladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bih.
فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية. Jangan qalqalah harful kha. Fa'akhrajna. آه، Riju. Bukan nukha. Nukha. Ini qalqalah namanya ya. نخرج Tolong ya. kalau yang saya Oh koreksi, ya, kalau bisa ditutup dulu نخرج kesalahannya. Karena ini yang akan dikerjakan. Jadi kalau saya Kerja. biasanya tidak kasih lebih dari 1-2 OPR saja dulu ya. Tidak semuanya. Silakan. نخرج منه حبا متراكبا النخل من طلعها قنوان دانية. Nah, di sini juga nggak ada tebal di sini. Qinwanulda. Tidak ada tebal di sini. Qinwanulda. نون نو Tidak ada tebal. نود من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلك لآيات لقوم Inna fi. yang Ulang inna fi. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Barakallahu fiqh. Tolong yang dikerjakan masalah gunnah dilatihkan tebal tipisnya sama qalqalah harful kha. Ini aja cukup ya. Kok ya siap Ustaz. Jazakallahu khair. Silakan. Selanjutnya Ustazah Ima. Ustazah Imas. Lanjut sama Ustazah Tuti Alawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyatun wa jannatin min a'nab. Maaf potong ya. Tolong diperhatikan tebal tipis. Tolong diperhatikan tebal tipis, apalagi hati-hati dengan harful alif. Baik. Wa minan na tipis, kha-nya tebal. Kha-nya tebal. Jadi wa minan nakh
Wa minan nakhli. Nakhli. Nun tipis, lamnya juga tipis, kha-nya saja yang tebal. Lalu juga qi. Qi. Qinwan. Qinwan al-qaf jangan sampai menjadikan kaf. Jadi qinwan walaysa kinwan. Qinwan. Silakan. Wa minan nakhli min Ini kha-nya tipis ini. Kha, bukan kha, tapi kha. Kha. wa minan nakhli. Betul. Tapi awas nun dan lam ditebalkan. Kha saja yang ditebal. Wa minan nakhli min tul'iha kinwanun daniyatun wa jannatin min a'nab. Min a'nabin Maaf. Kalau mau lanjut, ambil dari wajannat. Jangan ambil dari min'an. Wajannatim. Wajannat. Wajannatim min a'nabin waz-zaituna war-rumman. Nah, ini harfu ta ditebalkan. Waz-zaitu, tu. Wajannatim min a'nabin waz-zaituna Ini ta. Yang dibaca ta walaysa ta. Tu, bukan tu. Tu. Tipis ta. Tu waz-zaitu. Waz-zaitu. Betul. Wajannatim min a'nabin waz-zaituna war-rummana mushtabihan wa ghayra mutasyabih. Unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'ih. Inna fi dzalikum laayatin liqaumin yu'minun. Barakallahu fiik. Bacaannya bagus, Masya Allah, jazakallahu khairan. Masalahnya ditebal tipis saja yang harus diperhatikan. Yang pertama juga masalah harful alif, jangan lupa ya. Karena harful alif ikut huruf sebelumnya. Jadi kalau to, al-alif ikut tebal. Kalau ta, ikut tipis. Jadi jika tipis kita seperti sinum ya. Ta, ya. Hati-hati dengan harful alif, dia ikut yang sebelumnya. Jadi singkatnya tebal tipis saja yang harus diurus. Dilihat dulu hurufnya. Dan selalu dengarin ya, talaqtinya yang harus diulang berkali-kali. Barakallahu fiik. Silakan selanjutnya. Selanjutnya udah ya, Ustazah Nur Aina. Udah. Enggak ada kelihatan. Tadi ada yang minta duluan, siapa? Lanjut sama Ustazah Sri. Bisa. Nah, Ustaz. Benar. Oh, iya. Harus on cam ini. Udah, biar di sini. Aduh, ini kurang. Gimana, Ustaz? Silakan. Ya. On cam ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiban wa minal layli. Aduh, sebentar. Dari mana saya mulainya? Wa minan nakhli.
ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Masya Allah, barakallah. Jazakallah khairan. Bacaannya bagus, tidak ada kesalahan. Kalau untuk kesempurnaan diperhatikan tebal tipis. Jadi tebal tipis sudah cukup baik, tapi masih butuh lebih sempurna. Tapi tidak ada kesalahan insya Allah. Jazakallah khairan. Barakallah fiik. Syukran, Syekh. Afwan, jazakallah khairan. Barakallah fiik. Selanjutnya Ustazah Nora, silakan. Beliau sudah jalan, kayaknya belum bisa. Tapi Ya, ini penjalan Nora yang mau izin duluan mau antar anak sekolah. Silakan. Ya, makasih Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadira نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها والرمان متشابها. Gimana Ustaz? Mushtabih. Oh, والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Tapi masih kalau tebal tipis aja ya harful alif seperti wa jannah. Harful alif di sini tipis, ditipiskan. Jangan dibaca wa jannah. Tapi yang lain bagus masyaallah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Selanjutnya silakan. Lanjut Ustaz Cahyo. Apa Ustaz? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا. Sama ini gunan tebal ya. Gunannya tipiskan. Oh, nampak.
فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل النخل خاء حرف خاء. ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Masya Allah. Bagus, barakallahu fiik. Masalah tebal tipis dan masalah gunan, apalagi harful waw wal ya. Al waw wal ya dikeluarkan gunanya, sama tebal tipis masih butuh dikerjakan, tapi bacaannya Masya Allah. Tabarakallah. Jazakallahu khair. Selanjutnya Ustazah Ulfa. Baik Ustaz. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai' فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Baik, barakallahu fiik, Masya Allah. Bagus bacaannya. Mungkin ada sedikit dalam masalah ikhfa, tapi nanti insya Allah kita akan jelaskan dalam bagiannya. Tapi secara umum bagus bacaannya. Barakallahu fiik. Barakallahu, jazakumullah khairan Syekh. Jazakumullah. Silakan. Selanjutnya Ustaz Yani. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا
فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر ينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Barakallahu fiik. Hanya masih tebal tipis gunan Ustaz. Masih gunanya kalau tadi anzala fa akhrajna ma'an fa akhrajna masih juga kulli syai'in fa ini semuanya masih agak tebal sedikit tapi cukup bagus. Untuk dibaikin lagi saja. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Syukran Ustaz. Selanjutnya Ustazah Yani Wisnawati. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutaraqiban wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah wa jannatin min a'nabin والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Bagus, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Bagus. Syukran Syekh. Afwan, silakan. Selanjutnya Ustadz Idi Suyadi Tawadol dinyalakan mikrofonnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من
طلعها قنوان دانية من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Ustaz, barakallahu fik. Hanya merhatikan al-waw wal ya Ustaz saja, dalam gunah dikeluarkan gunah. Tapi barakallahu fik, Masya Allah, bagus sekali bacanya. Barakallahu fik. Baik, selanjutnya Ustazah Widiawati, tafadhol dinyalakan mikrofonnya. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin waz-zaytuna war-rumma wa mushtabihan wa ghayra mutasyabih. Ulang lagi, waz-zaitun. Waz-zaytuna war-rumma wa waz-zaytuna war-rummana mushtabihan wa ghayra mutasyabih. Unzuru ila thamarihi idza asmara wa yan'ih. Unzuru ila thamarihi idza asmara wa yan'ih. Inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Latihannya nambah banyak ya. Dengerin lebih lagi, masih butuh latihan, tapi barakallahu fiik, cukup bagus. Jazakallahu khair. Syukran. Barakallahu fiik, semangat. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, waktu sudah 7.30. Baik. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Mau tanya dulu, masih ada waktu nggak? Gimana sih? Apakah masih boleh? bisa? Silakan. Mau nanya silakan. Sedikit aja Syekh, ini yang di huruf-huruf yang memiliki sifat qalqalah itu ya, apabila dia ditasdid, kan dia sifatnya itu yang pertama kan jahar, yang kedua kan syiddah ya. Contohnya di sini yang habba. Nah itu apakah ba-nya itu bunyinya ngalir atau apa, atau memang harus berhenti gitu? Contohnya gini, habba atau habba. Soalnya saya mendapatkan dari dua guru itu ada dua perbedaan. Yang satu mengatakan harus ngalir di ba-nya, ada yang satu mengatakan sifat jaharnya itu yang secara pita suara dia
bergetar gitu ya, tapi kesananya dia nggak boleh bersuara karena dia sidah. Jadi harus gini, habba. Sementara di guru yang lain habba. Nah itu gimana, Syekh? Baik. Yang pertama harus kita sadar bahwa harf musyaddad itu berisi 2 huruf. Jadi arti syaddah itu au tasydid itu aslinya ada 2 huruf. Baik. Kalau secara ditulis syaddah, tetapi secara ucapan kita baca 2 kali. Nah, makanya tasydid itu harf biasanya yang pertama harf sakin, yang kedua mutaharrik. Baik, itu isinya. Jadi di sini contohnya habba ada 2 huruf. Yang pertama sakin hab. Habba. Hab, ba yang pertama sukun, yang kedua ba maftuhah, ba. Habba, ya. Hanya di sini seperti tadi karena ada tasydid dan hurufnya sesama jadi idgham di antaranya. Jadi saya tidak memisahkan secara mulut. Jadi habba, habba. Begini cara ucapannya, tetapi kan maksudnya yang mengalir itu gimana kalau bisa dijelaskan? Maksudnya gimana mengalir? Ya kan kayak seperti hamas itu kan mengalir secara nafas, terus kalau rokhawah mengalir secara suara. Kalau ini kan dia kan jahar sama syiddah kan dua-duanya tertahan baik dari segi nafas maupun dari segi bunyi gitu, Syekh. Ya makanya mau mengalir dari mana jika saya baca ba sukun yang pertama hab. Ini mau mengalir dari mana? Mau keluar dari mana suaranya? Kalau keluar dari hidung, kan suara hanya dari 2 arahnya, dari hidung atau dari mulut. Kalau secara mulut saya sudah menutup hab. Nah kan hidung juga kalau saya keluarkan suara dari hidung, nanti saya cipta gunnah di sini. Jadi habba, habba. Sehingga saya ambil yang sukun yang pertama nggak mengalir dari mana-mana. Habba, habba. Gitu, ini. Oh, jadi yang betulnya yang nggak mengalir, yang hab, ba, bukan hab, ba, hab, ba, bukan yang itu. Nah, kalau dalam harf yang kedua, yang ba karena ada fathahnya, betul di situ mengalir. Karena ada fathah, mengalir dalam fathahnya. Kalau fathah itu keluar dari makhraj harful alif. Jelas ya? Jadi hab enggak ada mengalirnya. Ba, nah ini mengalir. Tapi hab enggak. Semua huruf sukun kan tertahan hurufnya. Hab berarti saya tutup dulu, berhenti dulu dengan hurufnya. Bagaimanapun sifatnya syiddah bainiyah atau rakhawah. Ya, Syekh. Fahimtu insyaallah. Syekh, syukran, Syekh. Jazakallahu khair. Silakan barakallahu. Silakan. Terima kasih saya atas ilmunya pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu semua, alhamdulillah Ustazah, kita sudah berada di akhir acara pada pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan ini semakin membuat kita semangat sehingga kita bisa lebih memperbaiki lagi kualitas bacaan kita. Terakhir saya mungkin kita tutup dengan doa dari saya untuk keberkahan acara pada pagi hari ini. Baik, jazakallahu khairan. Wasiat yang terakhir ya, tolong semua yang tadi store atau belum store juga yang diurus adalah masalah praktik, dengar banyak dan baca banyak Al-Quran Karim. Semoga insya Allah Allah Azza wa Jal menerima semua amalan kita dan menerima belajar kita dan betul-betul diterima sebagai ahli Al-Quran, yaitulah orang yang terbaik di mata Allah Azza wa Jal, menerima amalan kita di dunia dan di akhirat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu anna la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Syukron, Syekh. Afwan. Jazakallahu khair. Pak,